Lalu bagaimana pengalaman Muhammad Hussein menjadi relawan kemanusiaan Indonesia di Gaza, Palestina? Dan seperti apa peliknya proses evakuasi yang dialami Hussein dan keluarga? Sudah bergabung bersama kami di studio Metro TV Muhammad Hussein dan istrinya Jinan Muslim. Assalamualaikum, selamat malam. Mas Hussein, Mbak Jinan, terima kasih sudah menyempatkan diri hadir malam hari ini. Senang sekali akhirnya bisa kembali tiba di tanah air di tengah-tengah serangan Israel yang begitu masif. Mas Hussein juga sempat melaporkan banyak hal dan peristiwa kepada Metro TV juga sehingga kita bisa tahu apa yang terjadi di sana saat itu. Mas Hussein, dengan proses evakuasi yang saat itu sulit, saya ingat mewawancari Mas Hussein saat itu masih tertahan akibat surat. Akhirnya sekarang sudah tiba di tanah air. Apa yang pertama kali ada di benak Mas Hussein ketika kemudian akhirnya menjejakkan kembali kaki di tanah air Indonesia? Ya, saya tidak bisa membohongi diri saya sepanjang perjalanan saya dari Kairo atau bahkan dari Rafah, Kairo, ke Kairo kemudian naik pesawat sampai Indonesia. Pikiran saya masih terus berkecamuk memikirkan kondisi keluarga kami di Gaza. Nah, ketika kami tiba di Jakarta pun, ya ada rasa bahagia tentu melihat keceriaan anak-anak saya, melihat mereka sekarang sudah jauh dari bahaya pengeboman, melihat istri saya juga akhirnya bisa hidup tanpa adanya teror seperti itu. Kami senang, bahagia, bisa melihat keluarga juga yang selama ini khawatir, akhirnya bisa melihat kami mendarat di Indonesia. Alhamdulillah. Tapi saya selalu tekankan, raga saya mungkin di Indonesia, tapi hati dan jiwa saya masih tertinggal di Gaza sampai detik ini. Oke, masih terus terfikirkan gitu ya bagaimana kemudian kondisi di sana begitu ya Mas. Ya. Baik, kalau istri sendiri Mbak Jinan begitu, Mas Hussein mungkin boleh bantu untuk ditranslate juga begitu Mas Jinan. Tentu juga tidak mudah untuk Mbak Jinan meninggalkan tanah airnya Palestina, meninggalkan keluarga besar, bapak, ibu, saudara kandung gitu. Apa yang kemudian membuat Mbak Jinan sendiri memutuskan mau dievakuasi, mau ikut ke Indonesia? طبعا يعني ليست الأمر ليس سهلا إليك لأن تغادري غزة تتركي بلادك وأهلك وما هو سبب يعني اختيارك في هذا الإقلاع؟ نعم يعني صعب أن أغادر غزة وأترك عائلتي وشعور الغربة صعب في هذه الظروف ولكن أنا لدي أولاد 2 أطفال وهم يعني من واجبي حمايتهم وطالما يوجد فرصة على أنهم يغادروا قطاع غزة ولديهم جنسية إندونيسية فأنا من واجبي أن أحميهم. Ya, memang sulit sekali untuk kami meninggalkan keluarga saya di Gaza. Namun kata Jinan, saya punya anak-anak kecil yang harus saya lindungi. Dan alhamdulillah karena anak-anak saya juga punya keluarga negara Indonesia dan ada kesempatan, maka kami harus mengambil kesempatan itu. Meskipun harus dengan keputusan yang pahit meninggalkan keluarga di rumah. Oke. Mas Hussein mungkin boleh berbagi juga supaya kita juga mendapatkan gambaran begitu ya secara utuh. Bagaimana saat Mas Hussein, istri dan anak-anak di tengah gempuran Israel saat itu. Seperti apa situasinya? Bagaimana mengalami setiap malam dengan ketakutan akan adanya serangan susulan dan lain-lain. Bagaimana gambarkan situasinya Mas Hussein? Sulit untuk kita gambarkan, tapi yang saya rasakan saat itu, yang saya katakan pada diri saya bahwa mungkin malam ini adalah malam terakhir. Karena setiap kali kami mendengar suara roket yang jatuh, setiap kali kami mendengar ada nama-nama para syuhada yang meninggal, dan setiap kali ada kekhawatiran. Makanya saya selalu katakan bahwa keberadaan kami di Gaza adalah sedang menunggu giliran kami untuk dibunuh, untuk terkena bom. Karena tidak ada tempat yang aman. Setiap jengkal tanah di Gaza ini beresiko dan memiliki potensi yang sama terkena serangan. Semua korban-korban jiwa yang meninggal, mereka tidak tahu kok mereka akan diserang. Mereka sama kondisinya, sedang menanti kabar, sedang duduk bersama keluarga, ada yang sedang tertidur. Tiba-tiba bom jatuh tanpa mereka sadari. Dan itu yang kita pikirkan. Dan juga mengkhawatirkan anak-anak, pengeboman yang terus terjadi. Istri saya sempat pingsan. Ada bom yang jatuh dekat dari rumah. Beliau terjatuh, kepalanya terbentur, pingsan sejenak. Kemudian anak-anak saya juga trauma.
Jadi memang kondisi yang benar-benar sulit digambarkan, ada kengerian yang luar biasa saat itu. Baik.